Kembali bersama kami masih dalam Kalti Menyapa dan masih dengan dua narasumber yang hebat yang hadir pada pagi hari ini menemani saya dengan pembahasan terkait dengan kiprah pengusaha dalam mendukung pembangunan ibu kota negara yang saat ini masih berlangsung. Tadi terakhir kita sudah bincang dengan Bang Yaser. Saya lanjutkan mungkin dengan Bang Iwan nih. Kalau tadi sudah kita bahas soal peluang dan banyak melakukan kerjasama maupun menggandeng stakeholder demi berjalannya atau demi menggandeng pengusaha-pengusaha yang ada di Balikpapan atau mungkin Kalimantan begitu Bang Iwan. Nah, kira-kira kalau dari segi SDM-nya seperti apa nih Bang Iwan? Karena kan memang kalau kita lihat perlu mengupgrade gitu ya kemampuannya. Jangan sampai kita kalah dengan yang di luar begitu Bang Iwan. Silakan. Ya, karena ini memang sesuatu yang baru dan sangat cepat akselerasinya begitu. Memang di satu sisi pengusaha kita ini kan harus mau nggak mau kan berkompetisi begitu ya, dengan pengusaha-pengusaha dari luar. Nah, pertanyaannya apakah pengusaha kita ini sudah siap semua kemudian untuk berkompetisi dengan pengusaha-pengusaha dari luar, khususnya pengusaha dari pusat begitu ya. Sementara mereka sudah sangat terbiasa dengan kompetisi yang begitu ketat. Nah, oleh karena itu kita HIPMI sangat mengharapkan begitu Mbak Ulfa agar pemerintah dalam hal ini menjadi kunci ya, menurut kami menjadi kunci bagi siapnya pengusaha muda yang ada di kota Balikpapan dan bahkan di Kalimantan Timur untuk menghadapi tantangan itu. Jadi khususnya ya pemerintah provinsi harus betul-betul mendorong bagi peningkatan sumber daya manusia pengusaha yang ada di kota Balikpapan dan seluruh Kalimantan Timur untuk di-upgrade kapasitas dan kapabilitasnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari sisi permodalan pun juga pemerintah provinsi dan pemerintah kota harus bisa mengkonekkan antara sektor swasta dengan pihak perbankan. Misalkan kita punya bank lokal milik pemerintah provinsi, ada Bank Kaltimdara, dan banyak sekali saya kira bank-bank yang menurut kami tentu akan memberikan support yang luar biasa bagi para pengusaha yang ada terlibat di IKN untuk bisa sama-sama berakselerasi bagi pembangunan di IKN. Baik, kalau tadi membahas soal dukungan dari pemerintah ya, untuk sejauh ini apakah sudah masuk tuh dukungan pemerintah dalam bentuk apapun itu, Bang Iwan? Iya, hari ini kami masih menginisiasi untuk pemerintah itu betul-betul bisa memahami keinginan daripada pengusaha, karena memang kami belum merasakan ada akselerasi yang cepat gitu ya, akselerasi yang baik dari pemerintah. Baik itu kota maupun provinsi dalam mengkonekkan antara peluang dan kesempatan dan kesiapannya begitu. Jadi link and match-nya ini masih perlu kita masih perlu diakselerasi lebih baik lagi ke depannya. Baik, Bang Iwan, sedikit lagi saya mau tanya nih, kalau dari segi SDM-nya begitu ya, apakah mungkin dari HIPMI ini kan sudah punya pengalaman mungkin yang lebih daripada para UMKM yang belum bergabung di HIPMI begitu? Kira-kira ada nggak sih diberikan pelatihan-pelatihan ataupun sertifikasi untuk bisa meningkatkan kemampuannya begitu? Iya, ya ini yang menjadi PR di kita gitu. Kita pengen mendorong teman-teman yang berhimpun di HIPMI ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah untuk bisa, misalkan nih teman-teman di HIPMI kemudian bergandeng dengan BLK yang ada di kota Balikpapan, yang ini sebetulnya kewenangannya adalah kembali lagi kewenangannya pemerintah provinsi begitu. Kemudian kita bisa mendorong, toh juga di HIPMI ini kan banyak teman-teman kita yang bergabung dari usaha UMKM gitu ya, yang bisa jadi karyawan mereka ini perlu mendapatkan peningkatan sertifikasi dan segala macam. Nah, ini yang mau kita terus dorong agar pemerintah aware gitu, agar pemerintah memiliki atensi terhadap situasi ini, karena tanpa political will dari pemerintah, kita khawatir nanti pengusaha yang ada di Balikpapan dan di Kalimantan Timur pada umumnya itu tidak siap untuk berkompetisi. Nah, kita khawatir kita menjadi tikus yang mati di lumbung padi. Gitu. Iya, betul.
Ya harapannya mungkin bisa terlaksana seperti itu ya, agar bisa mampu bersaing gitu ya dengan pengusaha-pengusaha di luar daerah Kalimantan terutama, begitu ya Bang Iwan ya. Baik, mungkin kita ke Bang Yaser lagi nih, kalau kita membahas soal sarana dan prasarana Bang Yaser, kira-kira seperti apa ini? Karena kalau misalnya kita lihat dari pembangunan IKN saja ini pasti membutuhkan material yang sangat banyak. Tapi kita lihat bahwa Balikpapan ini bukan daerah penghasil, begitu Bang Yaser. Jadi seperti apa kalau dari Kadin melihatnya? Kalau dari kami melihatnya justru itu kelebihannya Balikpapan. Iya. Memang kalau Balikpapan ini kan dianggap kota sebagai kota penyangganya IKN. Iya. Berhasilnya atau gagalnya IKN itu tergambar dari wajahnya itu gerbangnya IKN tersebut. Artinya apa? Termasuk ya pada sarana prasarana. Prinsipnya teman-teman yang ada di Balikpapan, para pelaku usaha itu sangat welcome dan itu sangat ingin berkontribusi, berperan aktif di dalam pembangunan sesuai IKN. Lalu Balikpapan tidak punya raw material, artinya yang mumpuni sesuai spesifikasi yang dipersyaratkan pembangunan IKN, ya. Tetapi Balikpapan bisa menjadi intermediaries sebagai titik tengah lah. Ketika mereka mau masuk IKN, pastikan stopovernya di Balikpapan. Yeah. Semua informasi itu tentunya lokal ya. Semua informasi, semua kesempatan, semua peluang, dan semua juga berita-berita yang ada, biasanya teman-teman yang luar mendapatkan informasi tersebut. Yeah. Nah, kalau kita berbicara raw material, itu kan banyak tadi disebutkan oleh Ketua Iwan tadi, itu dari Sultek dan Sulbar. Yang Balikpapan tidak punya gunung, meskipun nama di sini banyak gunung, banyak ya gunung Upat dan lain sebagainya, tetapi kita bisa berkolaborasi. Misalnya teman-teman biasanya begini, ambil di sana materialnya, lalu supply ke IKN, dapat selisih marginnya, dan karena volumenya besar, ya alhamdulillah bisa cukup berperan aktif lah, tercuan-cuan sedikit lah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait juga masalah yang IKN di sini, yang raw material, memang raw material itu kan bahan baku, tapi alat-alat dari Sulteng sama Subang atau misalnya dari Jakarta di sini cukup sangat familiar. Karena kan di sini memang biasa rata-rata kantor besar untuk IMP alat berat, itu kan biasanya juga ada di Balikpapan. Ada CK, ada yang kayak misalnya rombongannya Komatsu dan lain sebagainya lah. Dan mereka banyak di kantor di Balikpapan, sehingga itu sudah menjadi peluang lah. Ada plus dan minusnya. Raw material memang dari luar, tapi kalau alat penunjang untuk bisa membangun IKN itu cukup sangat siap di sini. Cuma ada memang satu hal yang memang menjadi catatan kami. Artinya catatan di sini kota Balikpapan sebagai kota penyangga, karena banyaknya manusia yang datang, tapi infrastruktur Balikpapan juga tidak dibangun sesuai dengan dengan besarnya IKN, sehingga ini akan menjadi persoalan lagi ke depannya. Iya betul ya. Datang dan sebagainya, dan ini terus diantisipasi. Jadi itu yang kami ingin sampaikan, yaitu kesuksesan juga pembangunan IKN juga itu tergambar daripada kesuksesan juga membangun pintu-pintu gerbangnya IKN termasuk kota Balikpapan tercipta. Itu sih Mbak Ulfa posisinya. Baik Bang Yaser ya, berarti kalau misalnya kita lihat untuk sarana dan prasarananya saat ini memang sudah siap begitu ya, sambil berjalan sambil disiapkan begitu Bang Yaser, Bang Iwan begitu ya. Oke, pemirsa, setelah jeda berikut ini kami masih akan kembali tetap dalam Kaltim Menyapa.